Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali pada video pembelajaran materi IPA kelas 9. Kali ini kita akan bahas listrik statis. Apa saja sih partikel penyusun atom? Bagaimana interaksi antar muatan listrik pada suatu benda? Bagaimana hubungan antara jarak dua benda yang bermuatan listrik terhadap gaya tolak-menolak dan gaya tarik-menarik antar kedua benda? Untuk memahaminya, kita ikuti materi berikut ini. Pada materi listrik statis kali ini, kita akan mempelajari muatan listrik, yaitu atom, muatan listrik pada benda, interaksi antar dua muatan, cara membuat benda bermuatan listrik, deret tribolistrik, elektroskop, dan yang terakhir akan kita bahas mengenai hukum Coulomb. Muatan listrik. Listrik statis adalah ketidakseimbangan muatan listrik di dalam atau permukaan benda. Nah, ini berkaitan dengan atom. Atom merupakan suatu satuan dasar dari materi, di mana atom terdiri dari neutron, yaitu yang tidak bermuatan atau netral, proton bermuatan positif, dan elektron bermuatan negatif. Neutron dan proton membentuk inti atom, sedangkan elektron mengelilingi inti atom. Muatan listrik pada suatu benda. Ada benda bermuatan positif, artinya benda tersebut elektronnya lebih kecil daripada protonnya, atau disebut juga kekurangan elektron. Kita lihat pada gambar. Jumlah elektron atau muatan negatifnya ada 3, sedangkan jumlah proton atau muatan positifnya ada 6. Jadi elektron lebih kecil, lebih sedikit daripada proton. Maka disebut benda bermuatan positif. Disebut benda bermuatan negatif jika elektronnya lebih banyak daripada protonnya, atau disebut juga kelebihan elektron. Kita hitung di sini jumlah elektronnya ada 9. Sedangkan jumlah protonnya ada 3. Jadi lebih banyak elektron daripada protonnya. Disebut benda tidak bermuatan atau netral jika jumlah protonnya sama dengan jumlah elektronnya. Kita hitung jumlah protonnya 6, jumlah elektronnya 6. Jadi disebut benda tidak bermuatan atau netral. Lalu bagaimana interaksi antar dua muatan? Jika dia muatan sejenis, misalnya negatif, didekatkan dengan negatif, maka akan terjadi tolak-menolak. Begitu juga dengan positif, jika didekatkan dengan positif, akan tolak-menolak. Lalu bagaimana dengan muatan tidak sejenis? Muatan tidak sejenis antara negatif dengan positif, jika didekatkan, maka akan tarik-menarik. Cara membuat benda bermuatan listrik. Pada umumnya, benda tidak bermuatan atau netral. Namun, sebuah benda dapat diubah menjadi bermuatan dengan cara menggosok, konduksi, dan induksi. Kita akan bahas satu persatu. Cara membuat benda bermuatan listrik dengan cara menggosok. Artinya, menggosokkan benda netral dengan benda lain. Benda tersebut memiliki kecenderungan untuk melepas atau menangkap elektron. Pada awalnya penggaris plastik dalam keadaan netral karena jumlah protonnya sama dengan jumlah elektronnya. Rambut manusia yang kering juga pada awalnya dalam keadaan netral. Jika penggaris plastik digosokkan kepada rambut manusia, maka elektron pada rambut akan berpindah ke penggaris plastik, sehingga penggaris plastik menjadi bermuatan negatif karena kelebihan elektron, sedangkan rambut menjadi bermuatan positif karena kekurangan elektron. Jadi di sini yang berpindah itu adalah elektron, bukan proton. Jika penggaris plastik yang bermuatan negatif didekatkan kepada potongan kertas kecil, maka potongan kertas kecil tersebut akan tertarik. Contoh lainnya, jika penggaris plastik kita gosokkan kepada kain wol. Pada awalnya penggaris plastik netral, kain wol juga dalam keadaan netral. Jika digosokkan, maka
elektron pada kain wol akan berpindah kepada penggaris plastik, sehingga penggaris plastik menjadi bermuatan negatif karena kelebihan elektron, sedangkan kain wol menjadi bermuatan positif karena kekurangan elektron. Kita lihat simulasi berikut ini. Ada sebuah balon yang akan kita coba gosokkan kepada baju berbahan wol. Pada awalnya, baju wol dalam keadaan netral karena jumlah elektronnya sama dengan jumlah protonnya. Begitu juga dengan balon dalam keadaan netral. Saat kita gosokkan balon ke baju, maka elektron yang ada di dalam baju akan berpindah ke balon. Hal ini menyebabkan baju menjadi bermuatan positif karena kekurangan elektron, sedangkan balon menjadi bermuatan negatif karena kelebihan elektron. Lalu balon akan kita dekatkan ke dinding, maka elektron dari dinding akan menjauh, sedangkan proton di dinding akan mendekat dengan balon. Hal ini terjadi karena muatan negatif tarik-menarik dengan muatan positif. Masih ada contoh yang lainnya. Contohnya kaca dengan kain sutra. Jika digosokkan, maka kaca akan menjadi positif dan sutra menjadi negatif karena elektron dari kaca berpindah ke kain sutra. Sisir digosokkan kepada rambut manusia, maka sisir menjadi negatif, rambut manusia menjadi positif. Artinya, elektron dari rambut manusia berpindah ke sisir. Kemudian, jika balon digosokkan ke kain wol, maka balon menjadi negatif, dan kain wol menjadi positif, karena elektron dari kain wol berpindah ke balon. Jika ebonit digosokkan kepada kain wol, maka ebonit menjadi negatif, kain wol menjadi bermuatan positif, karena elektron dari kain wol berpindah ke ebonit. Ini umumnya bahan-bahan yang sering dibahas pada pembelajaran IPA. Nah, kita kenal dulu dengan deret tribolistrik. Deret tribolistrik merupakan deret benda yang menunjukkan bahwa benda akan memperoleh muatan negatif bila digosok dengan sembarang benda di atasnya, dan akan memperoleh muatan positif bila digosok dengan benda di bawahnya. Jika logam digosokkan ke kain wol, maka logam akan menjadi negatif, kain wol akan menjadi positif. Ingat di sini, benda akan memperoleh muatan negatif bila digosok dengan sebarang benda di atasnya. Jadi, jika deretnya dia di bawah menjadi negatif, jika deretnya lebih di atas, maka dia menjadi positif. Nah, misalnya sutra digosok ke kaca, maka sutra menjadi negatif, kaca menjadi positif. Begitu seterusnya. Nah, cara membuat benda bermuatan listrik kedua adalah dengan cara konduksi. Artinya, menempelkan benda netral dengan benda lain yang bermuatan listrik. Kita lihat pada gambar. Benda netral ditempelkan kepada benda bermuatan listrik positif. Maka elektron pada benda netral tadi akan berpindah kepada benda bermuatan positif, karena kecenderungan tarik-menarik antara elektron dengan proton. Sehingga benda netral tadi menjadi benda bermuatan positif karena kekurangan elektron. Selanjutnya, cara membuat benda bermuatan listrik adalah dengan cara induksi. Artinya mendekatkan benda netral dengan benda lain yang bermuatan listrik. Kalau tadi konduksi menempelkan, kalau induksi itu mendekatkan. Kita lihat, benda netral didekatkan pada benda bermuatan positif. Jika didekatkan pada benda bermuatan positif, maka elektron dalam benda netral tidak akan meninggalkan benda tersebut dan akan bergerak dalam benda tersebut menuju benda yang bermuatan dan meninggalkan muatan positif berada pada ujung yang berlawanan. Jadi satu ujungnya negatif, yang satu lagi positif. Kenapa di sini negatif? Karena kecenderungan negatif akan tertarik pada benda bermuatan positif. Lalu jika hasil ini tadi didekatkan kepada benda netral, maka dia akan bisa menginduksi benda netral tadi dengan muatan positif berada di ujung satu, sedangkan muatan negatif berada di ujung yang lainnya. Artinya negatif
berdekatan dengan positif. Alat elektroskop merupakan alat yang digunakan untuk mengetahui muatan listrik pada sebuah benda. Nah, ada 3 bagian pada elektroskop. Yang pertama, kepala elektroskop, kemudian konduktor, yang ketiga daun elektroskop. Cara kerja elektroskop adalah dengan mendekatkan benda ke kepala elektroskop. Apabila benda tersebut bermuatan, maka daun elektroskop akan membuka lebar. Jika benda tidak bermuatan atau netral, maka daun elektroskop tidak akan membuka. Nah, kita lihat prinsip kerjanya. Pada kondisi awal, elektroskop dalam keadaan netral. Apabila elektroskop didekati oleh benda bermuatan negatif, maka kepala elektroskop akan terinduksi. Pada bagian kepala akan terisi oleh kutub positif, sedangkan pada daunnya akan berisi muatan negatif. Sehingga kedua daun elektroskop akan terbuka karena berisi muatan negatif dengan negatif yang tolak-menolak. Kemudian, apabila elektroskop didekati oleh benda bermuatan positif, maka kepala elektroskop akan terinduksi. Bagian kepala elektroskop menjadi bermuatan negatif, sedangkan bagian daun menjadi bermuatan positif. Bagian daun akan membuka karena keduanya menjadi kutub positif sehingga tolak-menolak. Itulah pembahasan kita mengenai muatan listrik. Karena waktu yang sudah digunakan cukup panjang, maka kita akan membahas hukum Coulomb pada pertemuan berikutnya. Selanjutnya, silakan Ananda kerjakan tugas berikut ini. Demikian pelajaran kita hari ini. Sampai jumpa pada video berikutnya. Jangan lupa ya untuk jaga kesehatan. Pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Semoga bermanfaat. Tetap semangat untuk belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.